Hai, aku Reval dan kali ini aku bakal coba bantu kalian untuk belajar lagi tentang normalisasi pakai modul yang diajarin di teori sama Pak Rahman. Ya, well know that Pak Rahman pakai bahasa Inggris ya di modulnya. Tapi I'll try to explain dalam bahasa Indonesia dan mudah dipahamin. Jadi kita bakal belajar tentang normalisasi lagi. Oke, normalisasi itu ada 5 tahap sebenarnya, tapi cuman ada 3 tahap yang sering dipakai di dalam kehidupan atau di dunia nyata ya. Ini juga dipakai kadang kala. Kita bakal langsung masuk aja deh. Nah, kita baru di slide 3 udah muncul studi case. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 3 table ya. Sebenarnya ini tuh 2 cara ngejelasin data ya. Nih, kalian bisa pecahin kayak gini. Nah, di sebelah kiri ini tuh ada 2 table kan, employee dan juga department. Ini berarti cara pertama atau cara menyimpan data pertama, yaitu dengan cara memisahkan ya data sesuai dengan informasi yang mau dicakup gitu. Misal department di sini ada di name, di number, di ini tuh maksudnya department ya. Ada manager SSN, manager start date. Terus di employee ada ya ini banyak ya. Nah, yang di kanan ini nih sama aja sebenarnya kayak yang di kiri, tapi semuanya digabung. Jadi ada tuh, ada informasi employee, ada juga informasi si department. Nah, masalahnya di sini kalau kita pengen update data, ya, kalau kita pakai yang ini ya caranya. Kalau kita pengen update data, misal nama departemennya kita ganti gitu ya. Ini, misal research kita ganti jadi pakai S research gitu kan. Nah, itu tuh kita harus ngubah setiap baris datanya yang namanya itu research kayak gitu. Tuh kalau digabung. Sedangkan kalau dipisah kayak gini ya kita tinggal ubah aja di numbernya. Nah, ini yang ada garis bawah ini berarti dia tuh key ya. Kita tinggal ubah kolom key-nya di number yang ID-nya tuh 5 atau numbernya tuh 5, kan research nih. Kita ubah jadi research pakai S. Semua yang pakai ID 5 nanti dia udah ganti jadi research pakai S gitu kan. Kayak gitu. Kalau kita kayak gini doang kita ya harus per baris atau sebutannya tuh update anomali. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau ganti ini ya semua barisnya. Lanjut, ada normalisasi dan juga denormalisasi. Normalisasi itu tuh ngurangin yang namanya redundan dan juga ngejaga konsistensi data. Ini biasanya digunain sistem yang transaksional gitu ya, transaksi. Sedangkan kalau denormalisasi, nah dia ini kebalikannya, dia malah ngegabungin data buat ngeoptimalin query, ngoptimalin proses query-nya ya, jadi lebih cepat gitu. Nah, ini biasanya dipakai untuk analisis ya, sistem yang buat analisis. Jadi intinya normalisasi itu buat kekonsistensi data dan juga ngilangin anomalinya atau redundansi. Denormalisasi fokusnya ke performa kayak gitu. Jelas saya malas ngebacain ini ya, kurang lebihnya kayak gitulah. Ya, misal ada customer, dia ada multiple order, yang mana personal detailnya itu kan sama gitu ya, tanpa duplikat. Kalau informasinya diganti, ya kita tinggal update atau ganti di satu ID gitu, di satu informasi atau data gitu. Misal dia di ID di table customer ada ID-nya gitu kan. Nah, si yang ordernya ID-nya 1 gitu. Kita tinggal ganti aja di ID 1. Misal namanya jadi apa gitu. Dan lain sebagainya. Nggak harus ngubah per baris yang ada nama si customer yang mau kita ubah tadi. Atau ada sales report. Nah, kita butuh yang namanya report ya ini kan, kayak laporan ya. Kita butuhnya cepet. Jadi ya ini kita tinggal gabungin aja data-data tadi supaya si kompleksitas di dalam query-nya
itu tuh ngurang, yang akhirnya jadi lebih cepat gitu loh query-nya. Nah ini ingat, ini untuk kebutuhan laporan doang ya. Kalau sebaiknya tuh ya udah dinormalisasi ya kalau sistem tuh. Lanjut, nih tujuan normalisasi nih, itu ngilangin duplikasi data ya, ngejaga integritas data konsisten, terus juga ngebuat apa pengorganisasinya tuh lebih efisien gitu, karena si table-tablenya tuh udah lebih terstruktur. Terus ada key-nya nih di dalam normalisasi. Tahap 1 itu ngurangin data redundansi, terus tahap 2 nya tuh ngejaga integritas, prevent insertion. Oh enggak ding, ini bukan tahapan ya, ini cuman key-nya aja atau tujuan ya. Ngurangin redundan, terus ngejaga atau mastiin integritas dan juga konsistensi, nge-prevent atau ngecegah anomali ya, anomali insert, anomali update, anomali delete, terus nge-improve query, sama nge-enhance scalability for future modification. Jadi ngebuat si table atau si database itu lebih mudah kalau ada perubahan nanti di kemudian hari gitu. Kayak gitu. Ini guideline-nya ya udahlah, itu nggak terlalu penting, udah dibahas juga harusnya. Lalu ada keys. Ini nih keys ya, bisa dibilang keysnya tuh ada banyak ya. Ada UID, artificial UID, candidate, composite, primary, secondary, simple UID, non key attribute ya. UID atau unique identifier, ini yang bikin dia beda lah atau unik buat key pokoknya. Misal ada product table, kita harus ada ID produk gitu buat ngebedain setiap produk ID. Terus artificial, ini natural ya, auto increment juga. Terus ada candidate, ini yang bisa dijadiin apa namanya, primary key juga, tapi dia cuma satu ya. Misalnya email atau phone number di dalam customer table itu bisa dijadiin juga, karena kan mostly unik ya email sama phone number ini. Terus ada composite, ini gabungan ya, misal produk sama supplier, jadi produk supplier table, ini biasanya di dalam intersection table. Terus ada primary ya, ini primary key, secondary ini ya kalau ada secondary key gitu ya. Ini bukan primary key tapi tetap unik dia. Simple UID, non key attribute ya, kayak gitulah. Oke, lanjut ke first normal ya, ini no redundant dan juga multiple value ya. Terus kita harus validasi nih setiap atributnya supaya dia tuh setiap atribut cuma ada satu nilai atau satu data gitu, nggak multiple. Multiple itu biasanya yang pakai koma ya, misalnya A, koma, B. Nah ini multiple. Kalau dia A terus ini A lagi, itu namanya duplikat. Second NF ini udah dibahas sebenarnya di dalam video sebelumnya, kalian bisa cek aja video normalisasi biar nggak lama. Ini yang penting first NF udah, terus kita mecahin nih table-tablenya, jadi nggak ada yang bergantung gitu loh, dia setiap atribut punya key-nya sendiri, berdiri sendiri gitu. Terus ada third NF, ini harus udah selesai dulu second NF-nya tuh, non key atribut itu udah depend ke table sendiri atau key sendiri. Terus yang eliminate dependencies ya, terus juga mastiin kalau atributnya tuh link ke key-nya sendiri supaya nggak ada update anomali. Misal di sini kan ada employee department, di employee itu ada partner name sama partner birth date. Ini kan sebenarnya nggak penting nih informasi ini. Kalau emang mau kita bisa nambahin sebuah entitas baru namanya partner yang ada relasi ke si employee. Nah ini kita bisa tinggal tambahin name sama birth date, salah satunya jadiin key, misal si name di sini. Nah ini ya lanjutan normalisasi, ada fourth NF dan juga fifth NF. Ini nge-remove
multiple value dependencies, terus ensure tables are split only if necessary. Berarti kalau emang diperluin aja gitu. Ini sama aja sih kayak first NF ya. Satu atribut tuh nggak boleh ada multiple independent value atau yang relate atau sama dengan atribut lain. Oke, kita masuk ke latihan. Nah, ini dia nih yang perlu dipelajarin. Skenario, anjir. Ini retail ya, tentang ini tentang retail kurang lebih. Semua datanya tuh dia disimpan dalam satu ya. Iya tuh, dia nge-store all information di dalam single large table, yang mana bakal redundan ya, data redundan, update anomali, inefficient query performance. Ini kita harus jelasin nih gimana kita desain ulang ERD-nya supaya normalisasinya bener gitu loh gambarannya. Terus entitas apa aja sih yang harus dihapus atau di-eliminate gitu supaya data integritasnya tuh meningkat gitu. Terus bisa nggak kita diminta identifikasi key-nya tuh apa aja di dalam skenario ini kira-kira. Nah, informasinya kita bisa dapat dari proses flow ini. Ini customer place order bla bla bla. Nah, ini kan ada detailnya nih, ada nama, address, email, phone buat si customer. Terus order, ini si order dia ada multiple produk, berarti setiap produk tuh ada harga, ada kuantitas, ada diskon. Nah, gitu. Terus sistemnya nanti ngekalkulasi ini totalnya per order. Terus ada produk ID, name, kategori, unit price. Ini order biasanya tabel tambahan ya, tabel ketiga gitu. Kok tiba-tiba lupa sih istilahnya. Terus ada inventory, ini buat stok, report dan analisis ya. Kita coba ya. Jadi ini sebenarnya tugas dan ini tuh udah pernah saya kerjain ya. Kita langsung ke gambaran ERD-nya aja. Jadi kan di sini tadi ada kayak gini. Nah, di sini kan kita minta desain ulang si diagramnya atau ERD-nya kan, atau datanya. Nah, kurang lebih tuh kayak gini. Jadi pelanggan, nih customer, ada apa aja, nama, email, nomor HP dan lain-lain kan. Terus ada apa lagi, order, mana order, pesanan, kayak gini. Ini ada apa aja. Terus ada produk, nah ini ada produk. Terus ada inventory, ini pasokan ya, pemasok gitu. Pasti kan ada pemasok, juga ada yang masukin produknya ke pasokannya tadi dimasukin ke produk kan, jadi ada pemasok produknya. Ini pemasok ini kayak supplier. Nah ya itu, ini udah hubungan sama si produk. Terus ada report analisis. Nah, ini itu tuh istilah lainnya adalah nota. Di sini detail pesanan kayak gini. Ini gambaran desain ulang dari si kasus ini. Oke. Udah berhasil tuh. Terus kita cek lagi. Nah, ini desainnya udah. Terus entitas apa aja bla bla bla. Kita lihat aja di sini. Kita ngeeliminasi redundan dan juga ningkatin integritas data ya. Di sini saya ngebuat entitas. Jadi si ini tadi kita pecah karena tadinya kan dia dalam satu ya. Nih, stores all information in single large table. Ini kita pecah jadi ada pelanggan, pesanan, produk, pemasok, detail. Nah, terus entitas relasi ini yang tambahan tadi untuk transaksional biasanya. Intersection table, nah itu. Ntar ada detail pesanan juga pemasok produk. Supaya nggak ada duplikasi data atau redundan. Terus juga atributnya itu udah sesuai ya, dipisah sesuai dengan arahnya. Pelanggan itu ID pelanggan, ID pesanan tuh jadi tabel pesanan kayak gitu. Nggak dalam satu table gitu, nggak bergantung ke tabel orang.
Terus analisis key. Di sini kita diminta analisis key. Nah, supaya hubungannya ini nih terjaga ya, kita perlu yang namanya relasi dan juga key. Jadi ada primary key, ada foreign key. Key di sini saya nandain dengan ID ini yang berarti key. Ini kalau di sini juga ada gambarnya, gambar kunci. Jadi ya ini. Udah sih kayak gitu doang untuk yang exercise 1. Terus kita masuk ke exercise 2. Nah, ini emang agak ngebingungin ya. Karena di sini datanya banyak banget. Terus juga kayaknya duplikat aja gitu kan. Ini udah ada SSN ini udah ada ya namanya. Ada namanya beda lagi dan lain sebagainya. Kita diminta normalisasi database structure. Nah, kalian tuh cuma perlu fokus ke database structure. Strukturnya dulu. Oke, kita tinggal gambar dulu nih, kita pecah nih. Dari 3 ini kita tuh bisa dapat beberapa informasi ya. Dari tabel ini kita bisa dapat beberapa informasi yang bisa kita pecah tabel-tabelnya. Di sini ada SSN. Nah, ini kan konteksnya tuh bahasa Inggris. SSN itu tuh kayak apa ya? Bukan NIS ya. NIM ya? Bukan NIM anjay. Apa sih? Istilahnya kita pakai mahasiswa aja deh. Ini nih kayak NPM-nya mahasiswa. INAME ini nih nama mahasiswanya. Nih. Ini nama mahasiswanya. Oke. Terus ada P number. P number ini kita anggap aja PID ya, atau P ini nih project, kita bilang aja gitu. Project number atau project ID kita anggap ya. Terus ada project name atau ya ini project name. Terus ada project location, berarti ini lokasi si project ini di mana gitu. Kita dapat dah tuh 2. Jadi ada employee-nya atau pegawainya, ada project-nya. Ini ada project. Terus di sini ada satu atribut lagi nih, hours, yang mana dia ngegantung. Dia nggak bergantung kemana-mana, dia cuma hours doang gitu kan. Kalau dia emang bergantung ke employee, dia harusnya e-hours, atau kalau ke project dia p-hours gitu. Di sini kan enggak, berarti dia sendiri ngegantung. Nah, kita diminta modifikasi nih kayak gini. Kita tinggal bikin nih hasil analisis saya. Ya, ini harusnya berlaku ke kalian juga. Dari sini itu tuh kalian pasti dapat yang namanya 3 table. Yang pertama itu employee nih, CSSN dan juga e-name. Lalu ada projects. Ini ada p-name, p-location sama p-number. Dan terakhir itu kita tinggal bikin table transaction atau table penengahnya gitu. Di sini saya dapat intersection table yang namanya itu works on. Nah, ini nih saya ngambil dari studi kasus modul sebelumnya. Itu kan ada works on juga kan. Konteksnya tuh sebenarnya mirip. Jadi saya bikin table namanya works on aja. Misalnya sama studi kasus modul 2 kalau nggak salah. Yang mana isinya itu ada hours ID. Nah, di sini kita tinggal masukin si hours ini yang tadinya sendirian ke dalam sebuah table baru atau entitas baru ya. Ini entitas baru yang namanya works on dengan hours ID itu sebagai key. Nah, lalu di sini kan dia intersection ya, ngehubungin si employee dan juga si project. Kita tinggal masukin key-nya tadi, SSN dan juga P number. Lalu hours work. Nah, ini nih kayak atribut tambahan yang mau ditampilin gitu. Misalnya jumlah jam kerjanya gitu kan. Jam kerja dia berapa? Ini si hours ini nih. Isinya tuh yang kayak gini. Inilah hasil normalisasi dari table yang gak jelas ini nih, yang banyak banget. Oke. Nah, terus gimana Kak data-datanya? Ini kan ada yang duplikat. Data-data dalam normalisasi itu tuh kalian bisa abaikan dulu di awal. Kalau kalian fokusnya ke data, kalian bakal bingung. Nah, yang duplikat ini nih gimana? Kalau udah jelas nih, kalian udah dapet si ERD-nya, baru kalian tuh bisa fokus ke datanya. Data project. Oke, kita banyak banget ya datanya. Oke, di sini ada project ya. P ini project. Di sini ada beberapa nih. Ada project ID-nya 1, ada yang 2 kan, ada yang 3, ada yang 10, ada yang 20, ada yang
ya 20 lagi. Ini namanya itu sama semua. Yang PIN numbernya itu 1, dia pasti produk X kan. Ya berarti kita tinggal bikin aja tuh. ID 1 namanya produk X, lokasinya di mana? Nah, ini kan sama semua tuh lokasinya, Belair kan. Ya udah tinggal masukin Belair kan. Terus 2 produk Y di mana, produk Z di mana, terus yang lainnya juga gimana. Ini nih dia udah beda-beda nih. Ya, paling kalau emang lokasi sama ya udah sama gitu kan. Ini kan Sugarland, di Y, Z-nya Houston. Sedangkan di reorganization itu Houston juga. Ya udah, itu bukan duplikasi data karena dia ID-nya beda. Oke. Lanjut ada data works on. Nah, informasi yang disimpan works on itu tuh ya hours ID. Jadi misalkan ada beberapa transaksi data gitu kan. Di sini kita tinggal lihat aja dari si ini tadi nih. Jadi hours ID pertama misalnya ada si SSN ini nih 1234567 dengan project number 1. Nah, berarti kan yang data ini dia bekerja selama 32 jam. Nah, dia udah kerja 32 jam. Kayak gitu. Kita tinggal fokus ke key-nya aja jadi kalau udah dinormalisasi. Terus yang hours ID 2. Hours ID 2 ini kita tinggal lihat SSN-nya apa. Ini bukan pure primary key ya. Dia tuh key untuk hours doang. Jadi nggak ngaruh ke SSN ataupun PIN number. Terus kita lihat lagi nih SSN yang 1234566 juga. Terus di sini kita cek PIN numbernya itu 2 dia. Kita tinggal lihat di sini tuh. 123456789 yang dengan project number 2 itu tuh dia kerja selama 7,5 jam. Nah, di sini namanya sama tuh Smith John, ini juga Smith John. Yang ini kan nggak ada nih. Ya berarti udah tinggal eliminasi kayak gitu. Terus kita cek lagi. Ini 666-88444. Berarti kan ini. Terus PIN numbernya dia 3. Nah, PIN numbernya 3, SSN-nya ini. Dia kerja udah, nah ini 40 jam ini, 40 hours kayak gitu. Jadi kalian tinggal fokus ke ID-ID-nya dulu atau strukturnya dulu, baru kalian bisa nganalisis data-datanya. Kalau emang dia nggak kepake kayak gini, ya udah anggap aja nggak ada gitu. Anggap aja itu berarti duplikasi data, bukan anggap lagi, tapi emang itu duplikasi data. Terus ada data employee, ya ini berarti employee nih. Nah, dari banyaknya ini tadi nih, SSN ada banyak ya yang duplikat, namanya juga banyak yang duplikat. Ini nih kalau udah berhasil kalian normalisasi datanya, itu tuh bakal tinggal dikit. Kita bisa anggap kayak gini ya. Misalnya ID 123456789. Kita bisa cara gampangnya tuh kayak gini. Ini ID-nya. Kita tinggal cek nama pertama Smith John. Ya udah kita anggap aja si Smith John aja nih yang punya ID ini. Yang bawahnya berarti itu bukan. Ini anggap aja anomali kayak gitu. Terus kita cek 3334455. Nah, kayak gini. 3334455. Nah, tadi kan si Smith John tuh kan udah ya. Dia udah ada SSN kan. Gak mungkin Smith John tadi ada SSN lagi. Itu berarti kan duplikasi data dan redundan dia. Ada anomali. Kita tinggal cek kira-kira yang belum siapa nih. Ternyata Wong Franklin kan di sini. Nih. Ada si Wong Franklin. Nah, ini bisa kita anggap punya si Wong Franklin yang 3344555. Terus misalnya 453453 gitu kan. Yang mana tuh yang ini? Siapa yang belum dapat di sini SSN-nya? Ada si English Joyce. Yaudah kita tinggal masukin si English Joyce. Mana English Joyce? Nah nih, Smith John kan udah nih. Terus juga si Wong Franklin udah. Berarti tinggal si English Joyce. Kayak gitu. Terus 6668844. Berarti ya sisanya Wong Franklin udah, English Joyce udah, Smith John udah. Berarti tinggal si Narayan. Ya udah tinggal si Narayan aja berarti yang punya si ID ini. Kayak gitu. Ya udah sih gampang kan. Terus yang ketiga, ini nggak relate sama yang udah kita bahas ini, yang table ini ya, normalisasi ini. Dia minta kalian ngebuat sebuah IRD yang udah dinormalisasi. Nah,
ini IRD-nya itu kalian bikin studi kasus sendiri kayak gitu. Kalian harus nge-specify atau kalian jabarin tuh entitasnya apa aja, atributnya apa aja, dan relasinya itu tuh gimana. Tapi kalian nggak perlu include data-data detail gitu kayak gini. Ini kan detail data nih, ini kalian nggak perlu. Jadi kalian tinggal bikin IRD-nya aja kayak gitu. Kayak kalau saya di sini pakai museum seni nih. Jadi saya bikin database museum seni, informasi karya seni gitu kan. Ada seniman, pameran, pelanggan, dan juga transaksi kalau emang seninya itu dijual gitu. Artinya kayak gini. Jadi saya dapat nih hasil analisis saya, ada pelanggan, ada transaksi, ada pameran, terus karyanya apa aja, terus ada seniman, terus karya seninya apa aja, terus ada kategori kan. Karya seni itu kan pasti ada kategorinya, ada musik, ada seni lukis dan lain sebagainya. Terus transaksi, kalau emang ada transaksi nih di karya seni sama pelanggan, ya kan tinggal bikin aja IRD-nya bakal gimana. Ini saya malah nginclude juga ya, jadi ya udah. Nah ini penjelasannya juga kalian masukin, penjelasan si entitasnya. Terus ya udah, kurang lebih kayak gitu aja sih. Kalau masih kurang jelas ya udah kalian chat lagi aja, oke. Terima kasih. Selamat ya, semangat.